Kabar gembira untuk sepak bola Indonesia, Jim Krok, pemain muda berbakat yang kini bermain di klub Belanda, dikabarkan memiliki peluang untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia U23. Siapakah Jim Krok, apa saja kehebatannya, dan bagaimana peluangnya berseragam Garuda Muda? Ikuti terus video ini untuk mengetahui jawabannya. Kabar yang cukup menarik datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri, yakni Jim Krok. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, pemain keturunan Belanda Indonesia ini resmi direkrut oleh salah satu klub kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie, yakni NEC Nijmegen. Dirinya direkrut setelah pada musim sebelumnya membela klub kasta kedua Liga Belanda, yakni SC Cambuur, dan bermain untuk tim U21 klub tersebut. Striker murni keturunan Indonesia, Jim Krok resmi gabung ke NEC Nijmegen, klub yang juga diperkuat oleh Kelvin Verdonk. Selamat Jim Krok, tulis akun Instagram @arsiptimnas. Uniknya, Jim Krok pada musim depan akan bermain bersama salah satu punggawa timnas Indonesia, yakni Kelvin Verdonk yang sudah beberapa musim membela klub NEC Nijmegen. Kehadiran Kelvin Verdonk di klub NEC Nijmegen juga disinyalir menjadi alasan Jim Krok mau bergabung dengan klub asal kota Nijmegen, Belanda tersebut. Kendati demikian, belum diketahui apakah Jim Krok akan membela tim senior atau tim U21 klub NEC Nijmegen musim depan. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, Jim Krok sendiri pada musim sebelumnya membela klub SC Cambuur dan bermain bersama tim U21 klub tersebut. Striker berpostur 182 cm tersebut sudah mencatatkan 27 penampilan bersama SC Cambuur U21 dan mencetak 5 gol pada musim 2024-2025. Jim Krok sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang merupakan orang Indonesia. Oleh karena itu, Jim Krok pada tahun 2021 sampai tahun 2022 silam sempat menjalani laga trial bersama timnas Indonesia U20 yang kala itu dipersiapkan untuk ajang Piala Dunia U20. Namun, kala itu dirinya yang menjalani trial dengan beberapa nama seperti Kai Boham, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner tak lolos ke dalam skuad timnas Indonesia dan pada akhirnya tak dinaturalisasi oleh PSSI. Kini, Jim Krok resmi mendapatkan kontrak profesionalnya dan akan membela klub kasta Eredivisie di Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen. Sebelumnya, Jim Krok sendiri sudah pernah membela klub Vitesse Arnhem U18 dan U21. Kemudian, membela klub SC Cambuur dan juga bermain bersama tim U21 klub yang bermain di kasta kedua Liga Belanda tersebut. Hal ini membuat peluangnya kembali dilirik oleh PSSI untuk dinaturalisasi kembali terbuka. Belum lagi timnas Indonesia U23 tengah dalam masa persiapan jelang ajang ASEAN U23 Mandiri Championship 2025 atau yang dulunya bernama AFF Cup U23 dan babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kendati kemungkinan besar tak akan main di ajang AFF Cup U23 2025, Jim Krok bisa saja dinaturalisasi untuk prospek babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar bulan September tahun 2025 mendatang. Melansir dari laman resmi PSSI, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Boeck memang tengah mempersiapkan skuad U23 jelang dua ajang tersebut. Terlebih lagi, posisi Jim Krok yang merupakan seorang striker tentunya sangat menarik jika PSSI benar-benar tertarik menaturalisasinya. Sejauh ini, di skuad timnas Indonesia U23 hanya ada nama Jens Raven yang resmi masuk ke dalam skuad jelang AFF Cup U23 2025. Sementara itu,
Nama Mauro Zelstra masih dalam proses naturalisasi dan kemungkinan baru bisa membela skuad Garuda U23 di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Oleh karena itu, kemungkinan turut kembali memproses naturalisasi dari Jim Krok tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan. Pasalnya, garis keturunan ayahnya yang berasal dari Indonesia membuatnya sangat eligible untuk bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia U23 maupun senior ke depannya. Jadi, apakah menurutmu nantinya Gerald Van den Boeck akan meminta PSSI untuk menaturalisasi Jim Krok dan membuatnya bisa membela timnas Indonesia U23? Kasus Jim Krok ini sebenarnya memberikan pelajaran berharga bagi federasi kita, PSSI. Kita tahu, dulu Jim Krok ini pernah mengikuti trial untuk persiapan Piala Dunia U20. Namun sayangnya, ia tidak lolos seleksi. Padahal, melihat performa dan perkembangannya saat ini di klub Belanda, kita bisa melihat bahwa Jim punya potensi yang sangat menjanjikan. Bayangkan saja, jika tim penyeleksi saat itu sedikit lebih jeli, mungkin saja Jim Krok sudah mengenakan seragam Garuda sejak lama dan menjadi bagian penting dari skuad kita. Ini bukan soal menyalahkan, tapi lebih kepada evaluasi demi masa depan sepak bola Indonesia. Kedepannya, sangat krusial bagi PSSI untuk memastikan bahwa tim scouting atau tim pencari bakat muda di luar negeri, terutama yang berdarah Indonesia, memiliki kompetensi dan insting yang tinggi. Mereka tidak hanya harus melihat kemampuan saat ini, tapi juga prospek dan potensi jangka panjang seorang pemain. Sepak bola itu dinamis, dan potensi pemain bisa terus berkembang. Kemampuan untuk memprediksi perkembangan itu, melihat berlian yang masih tersembunyi, adalah kunci. Kita berharap PSSI bisa belajar dari kasus-kasus seperti ini. Seleksi pemain keturunan bukan hanya tentang mengisi posisi, tapi tentang membangun fondasi timnas yang kuat dan berkelanjutan. Mari kita pastikan bahwa tidak ada lagi Jim Krok lainnya yang terlewat karena misprediksi di masa mendatang. Karena setiap bakat muda berdarah Indonesia di luar sana adalah aset berharga bagi masa depan timnas kita. Dengan potensi yang dimilikinya, kehadiran Jim Krok tentu akan menjadi amunisi berharga bagi timnas Indonesia U23. Mari kita dukung terus proses naturalisasinya dan berharap ia dapat segera bergabung dengan Garuda Muda, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu tentang potensi besar Jim Krok. Sampai jumpa di video selanjutnya.